Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di materi IPA kelas 7, kali ini semester genap. Masih bersama Ibu Intan Ayu Sartinah akan menjelaskan materi tentang sistem organisasi kehidupan. Adapun kompetensi dasar pada materi kali ini yaitu 3.6, mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, diharapkan siswa dapat menjelaskan perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi alat mikroskop. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan fungsi jaringan tumbuhan dan hewan. Adapun urutan organisasi kehidupan dimulai dari yang kecil hingga yang terbesar, yaitu dimulai dari sel, membentuk jaringan, jaringan menyusun organ, organ bekerja sama membentuk sistem organ, dan sistem organ menyusun suatu makhluk hidup atau organisme. Di mana jaringan, misalnya seperti jaringan epitel, flum, epidermis, dan lain sebagainya. Nah, ingat urutan organisasi kehidupan makhluk hidup dimulai dari yang terkecil sel, jaringan, organ, sistem organ, hingga membentuk suatu organisme yang berada di lingkungan ekosistem. Berdasarkan strukturnya, sel dibedakan menjadi dua, yaitu prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik memiliki struktur yang lebih sederhana, tidak memiliki membran inti, hanya terdapat pada kingdom Monera yang meliputi semua jenis bakteri, dan tidak memiliki sistem endomembran. Tidak memiliki sistem endomembran dikarenakan sel prokariotik tidak memiliki membran inti. Sedangkan sel eukariotik memiliki struktur yang lebih kompleks, memiliki membran inti, ditemukan pada kingdom Plantae atau tumbuhan, Animalia atau hewan, dan Fungi atau jamur, dan memiliki sistem endomembran. Memiliki sistem endomembran dikarenakan sel ini memiliki membran inti. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Untuk melihatnya dibantu dengan alat bantu yang dinamakan mikroskop. Penemu pertama sel yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Bagian-bagian sel yang menyusun sel eukariotik diantaranya yaitu pertama, dinding sel. Dinding sel berfungsi melindungi dan mempertahankan bentuk sel tumbuhan serta mencegah kehilangan air secara berlebihan. Yang kedua, membran sel atau selaput sel. Membran sel berfungsi untuk melakukan pertukaran zat seperti oksigen, zat makanan sisa metabolisme, dan pembungkus sel. Yang ketiga, sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia. Yang keempat, organel-organel sel. Di antaranya yaitu inti sel atau nukleus berfungsi mengatur dan mengendalikan semua proses hidup. Kemudian ribosom, mitokondria, badan Golgi, dan RE atau retikulum endoplasma yang terdapat di dalam sitoplasma, di mana ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein, mitokondria sebagai tempat pembentukan energi dan respirasi sel, badan Golgi sebagai sintesis polisakarida dan membentuk kantong sekresi, dan retikulum endoplasma sebagai tempat sekresi protein dan lemak, di mana retikulum endoplasma terdiri dari RE kasar yang terdapat bintik-bintik di permukaannya. Bintik-bintik tersebut yaitu ribosom, dan RE halus yang tidak terdapat bintik-bintik di permukaannya. Berikutnya, vakuola. Vakuola berfungsi menyimpan berbagai zat, misalnya zat makanan atau zat sisa. Selanjutnya, kloroplas berfungsi mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Berikutnya, lisosom berfungsi berperan dalam proses pencernaan. Dan yang terakhir, sentriol berperan dalam pembelahan sel yang akan memisah satu sama lain membentuk gelendong pembelahan.
Sel tidak dapat dilihat menggunakan mata biasa, harus menggunakan alat bantu yang disebut dengan mikroskop. Dikarenakan ukuran sel yang sangat kecil atau mikroskopis, yaitu ukuran sel 0,000006 mm. Maka dari itu, kita dapat melihatnya menggunakan mikroskop. Nah, berikut ini adalah gambar sel tumbuhan yang di dalamnya terdapat organel-organel sel berupa dinding sel, selaput plasma, nukleus, RE, ribosom, sitoplasma, badan Golgi, mitokondria, vakuola, dan kloroplas. Gambar selanjutnya berikut ini adalah gambar sel hewan. Letak inti sel pada sel hewan berada di tengah. Beda halnya dengan gambar sebelumnya sel tumbuhan, di mana inti sel tumbuhan berada di tepi. Untuk organel-organel sel, tampak terlihat sebagai berikut. Untuk perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan dapat dilihat pada tabel berikut ini, di mana dinding sel hanya ditemukan pada sel tumbuhan, sentriol yang hanya ada ditemukan di sel hewan, vakuola yang ukurannya dapat berubah-ubah pada sel hewan, kemudian pada sel tumbuhan tetap, dan pada sel tumbuhan terdapat kloroplas, sedangkan di sel hewan tidak terdapat kloroplas. Jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan pada tumbuhan sebagai berikut. Pertama, jaringan epidermis, yaitu melapisi permukaan akar, batang, dan daun. Sel-selnya tersusun rapat dan berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Yang kedua, jaringan meristem, yaitu jaringan yang berfungsi untuk pertumbuhan karena sel-selnya selalu membelah, misalnya pada embrio, ujung akar, batang, dan kambium. Yang ketiga, jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan flum, di mana xilem berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun, sedangkan flum mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Yang keempat, jaringan penyokong atau penguat, di mana sel-sel yang dindingnya menebal dan keras, misalnya kulit biji. Jaringan penguat ini terdiri dari jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Yang kelima, jaringan parenkim, yaitu jaringan dasar yang terdapat di antara jaringan lainnya untuk menyimpan makanan. Pada daun, parenkim terdiri dari parenkim palisade atau jaringan tiang, dan parenkim spons atau jaringan bunga karang yang mengandung klorofil, di mana jaringan palisade sebagai tempat proses terjadinya fotosintesis dan bunga karang sebagai tempat penyimpanan sementara hasil proses fotosintesis yang dilakukan pada jaringan palisade atau jaringan tiang. Berikut ini merupakan gambar jaringan pada daun, di mana paling terluar terdapat kutikula, kemudian jaringan epidermis, lalu jaringan palisade. Nah,
Berikut ini adalah jaringan akar. Paling terluar itu adalah jaringan epidermis, korteks, kemudian endodermis, perisikal, kemudian ada empulur, xilem, flum, dan ada rambut akar. Ini adalah jaringan penyusun akar. Berikutnya jaringan pada hewan yang terdiri dari epitel, otot, syaraf, ikat, penyokong, atau penunjang. Pertama, jaringan epitel. Jaringan yang melapisi permukaan dalam dan luar tubuh atau organ. Macam-macam bentuk jaringan epitel, yaitu epitel pipih selapis, kemudian ada epitel silindris selapis, kemudian ada epitel berlapis pipih, epitel berlapis kubus, dan ada epitel berlapis silindris. Nah, berikut ini gambar dari contoh-contoh jaringan epitel. Jaringan epitel terdiri dari epitel kulit, kemudian epitel saluran pencernaan, dan epitel saluran pernapasan. Selanjutnya, jaringan otot yang tersusun atas sel-sel otot yang lentur. Berikut ini merupakan gambar jaringan otot, di mana gambar pertama yang berwarna pink ini adalah jaringan otot lurik atau rangka, letaknya menempel pada rangka. Bentuk selnya silindris, satu selnya terdiri dari banyak inti selnya terletak di tepi. Gambar yang kedua di tengah itu adalah jaringan otot polos yang terletak pada dinding organ dalam tubuh. Satu selnya terdiri dari satu inti sel yang terletak di tengah, kemudian ada gambar otot jantung di sampingnya yang bercabang-cabang, berbentuk silindris tapi bercabang, dan inti selnya berada di tengah. Selanjutnya yaitu jaringan saraf yang tersusun atas sel-sel saraf. Nah, gambar di sebelah kanan ini adalah gambar sel sarafnya yang terdiri dari dendrit, badan sel, akson, mielin, dan sinapsis. Nah, jaringan saraf ini berfungsi menerima rangsang baik dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Selanjutnya yaitu jaringan ikat. Jaringan ikat yang menghubungkan bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lainnya. Contohnya misalnya seperti ligamen dan tendon. Berikutnya itu jaringan penyokong. Memberi bentuk tubuh, melindungi tubuh, dan menguatkan tubuh, terdiri dari tulang rawan dan tulang keras. Nah, itu adalah fungsi dari jaringan penyokong pada hewan. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari Ibu. Semoga materi dapat kalian pahami. Selamat belajar kembali di rumah. Sampai berjumpa lagi di materi selanjutnya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap sehat selalu. Sampai jumpa.